Mbah Muhammad kaget. Kok jaduk men wong Cina iki. Saulan kok iso berubah sukses kok ngene. Mbah Muhammad pun berbisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya AMR di channel AMR Mujur TV. Alhamdulillah kita sudah berada pada bulan Sya'ban, bulan yang sebenarnya istimewa namun seringkali dilupakan oleh manusia. Dalam bulan ini amal-amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga 700 kali lipat. Maka sangat eman ketika kita harus melewatkan bulan ini karena terlena dengan berbagai macam hal. Mungkin kemarin di bulan Rajab kita sudah melakukan amal-amal. Nah, biasanya bulan Sya'ban ini terlena kita karena letaknya di antara yang diapit di antara bulan Rajab serta Ramadan. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan membacakan sebuah hadis. Saya nukil dari kitab Turratun Nasihin. Sebuah hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, Inna wa ta'ala khalaqa bahran min nurin tahtal arshi, thumma khalaqa malakan lahu janahani, ahaduhuma bil masyriq wal akhar bil maghrib, wa ra'sahu tahtal arsh wa rijlahu tahtal ard as-sabi'ah. فإذا صلى العبد علي في شهر شعبان أمر الله تعالى ذلك الملك أن يغمس في ماء الحياة ويغمس ذلك الملك ثم يخرج منه فينفض جناحه فيقطر من كل ريشة قطرات فيخلق الله تعالى من كل قطرة ملكا يستغفر له إلى يوم القيامة. Yang artinya kurang lebih, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah menciptakan lautan cahaya di bawah arsy. Kemudian Allah menciptakan seorang malaikat yang memiliki dua sayap. Satu sayap di belahan timur dan yang satu lagi berada di belahan barat dunia. Kepalanya berada di bawah arsy dan kakinya di bawah bumi ketujuh. Apabila ada seorang hamba membaca sholawat kepadaku di bulan Sya'ban, ini bulan Sya'ban, maka Allah Ta'ala memerintahkan malaikat itu agar menyelam di dalam air kehidupan. Maka malaikat itu menyelam lalu muncul daripadanya dan mengibas-ibaskan kedua sayapnya. Dari setiap bulunya meneteskan beberapa tetes atau percikan qatrah. Dan dari setiap tetesan itu Allah menjadikan seorang malaikat yang memohonkan ampun kepada orang yang membaca sholawat tersebut hingga hari kiamat. Subhanallah. Jadi saking mulianya bulan Sya'ban, saking istimewanya bulan Sya'ban, Allah menciptakan malaikat yang memiliki dua sayap. Sayap satu berada sebelah ujung timur, yang satu berada di sebelah ujung barat. Kemudian malaikat ini menyelam di dalam air kehidupan. Kemudian muncul ke permukaan, mengibas-ngibaskan sayapnya tadi yang panjangnya minal masyriq ilal maghrib. Satu di masyriq, satu di maghrib, timur dan barat. Setiap kipasan dari sayapnya yang ada bulunya itu, setiap satu percikan itu Allah menjadikan seorang malaikat yang membacakan istighfar bagi siapa saja yang membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tak henti-hentinya malaikat itu memohonkan ampun kepada Allah, kepada orang yang mau membaca sholawat kepada Rasulullah hingga nanti yaumil kiamat. Ini sungguh luar biasa. Amalan yang istimewa, berada di bulan istimewa, kita baca di bulan istimewa, efeknya sangat luar biasa. Sholawat itu amal yang paling mudah. Jenengan baca dalam keadaan lalai, insya Allah tetap akan mendapatkan balasan, dapatkan pahala. Jenengan tidak tahu apa maksudnya sholawat yang jenengan baca,
akan tetap diberikan pahala. Anda mau pamer baca sholawat, mau tidak, mau atau artinya, mau tidak, apapun itu, asal sholawat yang jangan baca pasti akan berbalas. Satu sholawat dibalas 10 kali lipat. Ada sebuah cerita saya teringat. Ini pernah disampaikan oleh beliau, abah dari mursyidina wa murabbi ruhina, Kiai Muhammad Haidar Muhaiminan. Mbah Muhaiminan dulu pernah memberikan pengajian saat Hall Peta Mbah Yai Jalil Tulungagung. Beliau bercerita suatu ketika beliau akan berangkat mengisi pengajian karena agak gugup. Kenapa agak gugup ya? Karena waktunya mepet, terlambat. Tiba-tiba di tengah perjalanan beliau dihadang oleh seorang Cina. Mohon maaf Kiai, mohon maaf Kiai, kata Cina ini. Mohon maaf Kiai, saya tolong, saya dibantu Kiai, saya tolong, minta tolong Kiai. Saya ini tergesa-gesa, ada apa? Anu Kiai, saya minta tolong Kiai, usaha saya bangkrut Kiai. Saya pailit Kiai. Tolong kasih solusi Kiai. Mbah Muhaiminan tersenyum. Loh, aku iki ora pengusaha, aku iki ora pembisnis, kok sampean jaluk itu loh. Tapi saya kenal Kiai, saya tahu informasi Kiai dari orang banyak. Kiai itu sangat ampuh, Kiai itu sangat luar biasa pokoknya. Saya dengar cerita itu. Karena itu saya jauh-jauh datang ke sini ingin ketemu Kiai. Saya bangkrut Kiai, pailit Kiai. Akhirnya ya sudahlah, sudah. Kamu mau saya kasih amalan? Ya mau Kiai, mau Kiai. Kamu sanggup? Sanggup Kiai, sanggup. Kamu baca sholat bisa? Bisa Kiai. Ya, yang banyak ya, yang banyak. Iya Kiai. Baca sholawat 1000 kali. Ya, baca sholat 1000 kali. Udah, itu aja amalkan. Oh ya Kiai, terima kasih Kiai, terima kasih Kiai. Pamitlah Cina tadi. Dan Mbah Muhaiminan pun kembali melanjutkan perjalanan untuk mengisi ceramah. Loh, ini adalah satu cara Allah mempertemukan seorang Chinese kepada beliau Mbah Muhaiminan. Jadi kadang-kadang Allah itu membuat sebuah rencana itu aneh-aneh. Makanya kita diharuskan selalu berhusnuzon kepada Allah, karena di setiap kejadian apapun itu yang menimpa kita, kadang bagi kita tidak cocok, kadang-kadang bagi kita itu sesuatu yang tidak mengenakan, tapi Allah yang maha tahu, bisa jadi sesuatu yang tidak kita senangi. Disitulah yang terbaik, disitulah Allah ridho. Bisa jadi sesuatu itu kita senangi, justru sebaliknya Allah tidak senang, Allah tidak ridho, karena sesuatu yang kita senangi bisa jadi itu bukan yang baik buat kita. Oleh karena itu kita hendaknya senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, si Cina ini dalam tempo kurang lebih 1 bulan kembali sowan kepada Mbah Muhaiminan dengan membawa oleh-oleh yang luar biasa, dengan keadaan yang luar biasa, dan dengan wajah yang sudah sumringah luar biasa. Sowan, alhamdulillah Kiai, saya sukses Kiai, saya berhasil Kiai. Mbah Muhaiminan kaget. Aduh, kayaknya pernah bertemu. Iya Kiai, dulu Kiai 1 bulan yang lalu Kiai, kurang lebih Kiai, kita pernah ketemu di jalan Kiai. Itu saya Kiai Cina yang itu Kiai, yang bangkrut Kiai, yang pernah bangkrut, terus jenengan kasih amalan Kiai. Alhamdulillah saya amalkan, sukses Kiai, saya amalkan sukses. Nah, Mbah Muhaiminan kaget, kok jaduk men wong Cina iki, saulan kok iso berubah sukses kok gini. Mbah Muhaiminan pun bertanya, ojo kondo-kondo ya, janjane aku ngekei amalan apa to karo awakmu? Aku iki lali san. Orang Cina tadi berkata, itu Kiai, dulu Kiai bilang saya suruh baca sholawat 1000 kali. Sholawat ping 1000 itu Kiai. Saya amalkan, alhamdulillah berhasil Kiai. Mbah Muhaiminan kaget. Waduh, maaf ya, maaf saya kasih amalan yang berat kepada sampeyan. Maaf saya memberatkan sampeyan. Itu sampeyan baca sholat 1000 kali itu berapa jam waktunya? Enggak lama Kiai, enggak lama. Cuman 1 menit Kiai. Mbah Muhaiminan kaget tuh. Kok cuman 1 menit itu yang kamu baca sholat seperti apa? Cina pun menjawab, ya itu ya, sholawat ping 1000, sholawat ping 1000, sholawat ping 1000, sholawat ping 1000. Ya Allah, Mbah Muhaiminan pun tersenyum.
Ini luar biasa. Sholawat jelas luar biasa seperti hadis yang saya kutipkan tadi, yang di awal saya bacakan tadi. Diizazahkan oleh orang yang memiliki hati bersih, hati bening seperti Mbah Muhaiminan. Kita tahu Mbah Muhaiminan ceritanya sudah sangat populer. Dulu ketika orang-orang punya masalah, hanya dengan memandang wajah beliau sowan, memandang wajah beliau tanpa harus mengutarakan permasalahannya, selesai masalah. Ini diantara karomahnya beliau. Nah, ini pun demikian. Ijazah keluar dari orang yang bening hatinya, yang bersih hatinya seperti Mbah Muhaiminan, diamalkan oleh orang yang sangat mantap, yang sangat yakin akan amalan tersebut. Meskipun dia adalah seorang Cina, tapi karena yakin, meskipun bacaannya salah, yang dimaksud tidak seperti itu, karena saking yakinnya dengan Mbah Muhaiminan, dengan yang memberikan ijazah, Allah kasih solusi. Bisa jadi inilah jalan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan ragu-ragu dengan sholawat. Apapun permasalahan kita, apapun kerupakan yang kita hadapi, insya Allah dengan sholawat semua akan sirna. Bahkan apapun hajat kita, maka mari kita memperbanyak sholawat. Insya Allah semua hajat itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah di lain waktu saya akan bercerita tentang keistimewaannya di sisi yang lain. Demikian video singkat ini saya buat, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.